Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat sadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita syafaat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berdiri di makan majelis ini dan untuk 7 menit ke depan di sini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada pemimpin umat Islam, yakni Habibana Madamiyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para tabi'in tabi'atnya, serta kepada kita selaku umat ya, di yaumil qiyamah nanti, amin. Untuk itu di sini saya akan menjelaskan, memberikan tausiah untuk 7 menit ke depan tentang apa sih tujuan hidup kita di dunia ini. Yang pertama diambil dari mukadimah tadi di awal yang tertulis dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ tertulis bahwa ada kata wa ma khalaqtul jinna, dan sesungguhnya Allah tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang arti dari surat tadi adalah sesungguhnya Allah tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tujuan hidup kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita udah diturunkan, dilahirkan ke muka bumi ini, maka dari itu kita sebagai umat manusia, terutama umat muslim, kita memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun. Seperti mana yang paling utama yang diwajibkan itu adalah mencari ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat." Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya talabul ilmi, carilah ilmu, faridatun ala kulli muslimina wal muslimat, diwajibkan bagi tiap-tiap umat muslim baik laki-laki maupun perempuan. Oke, makna dari hadis tersebut bahwasanya selain kita hidup di dunia untuk bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah, di samping itu perjalanannya kita hidup di dunia ini hanya mencari ilmu, diwajibkannya bagi umat muslim baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa diwajibkan kita mencari ilmu? Dikarenakan contohnya kita mempunyai kewajiban sholat. Kewajiban sholat itu wajib hukumnya bagi tiap umat muslim maupun muslimat. Kalau misalkan tidak dengan ilmunya, maka kita tidak sia-sia untuk hidup. Selama kita hidup sholat dan tidak tahu tata cara sholat dengan ilmunya, maka kita sia-sia untuk hidup. Terus sebagaimana dijelaskan dalam pepatah, ketika kita ingin mendapatkan dunia, maka harus dengan ilmunya. Tapi ketika kita ingin mendapatkan akhirat, maka harus dengan ilmunya. Dan juga ketika kita ingin mendapatkan keduanya, maka harus dengan ilmunya. Oleh karena itu kesimpulannya bahwasanya di dunia itu selain kita beribadah kepada Allah, juga kita di samping itu mengajar ilmu. Akan tetapi ketika kita mempunyai urusan dunia, kita harus seimbangkan dengan urusan akhirat. Kita harus ketika kita fokus terhadap akhirat, maka jangan lupakan urusan dunia. Dan begitu pula sebaliknya, ketika kita fokus dengan dunia, maka harus dengan akhirat. Bahwasanya tadi dijelaskan dalam kata-kata tadi, ketika kita itu hidup di dunia dan nanti akan selesai di akhirat. Maka dari itu tujuan hidup di dunia ini adalah untuk mencari ridhonya Allah, untuk beribadah kepada Allah.
ada orang yang menanyakan ketika ketika dia berbuat dosa, ketika dia di akhir atau sebelum sebelum ajalnya datang dia bertobat, apakah dia bertanya apakah dosa ini akan diampuni atau tidak. Bahwasanya Allah menjelaskan dalam Qur'annya, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim lanatullah fi rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba illa an ya innallaha yaghfiru ya dunuba jami'a, yang artinya wahai hambaku yang melampaui batas, jangan menyerah untuk mengejar rahmat Allah, dan juga sesungguhnya Allah Maha Pengampun dari semua dosa. Jadi ketika kita berpikiran bahwa dosa ini akan diampuni atau tidak, maka Allah menjawab dalam rahmatnya, dalam firman-Nya Allah menjawab, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Oke, maaf sebelumnya karena ini kita pindah video karena sebelumnya mungkin kepotong dan juga belum sempat, dan saya lanjutkan bahwa yang kemarin ditulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kemarin, ketika kita berpikiran apakah dosa kita akan diampuni di dunia ini atau tidak, maka jangan khawatir teman-teman. Maka jangan khawatir karena rahmat Allah dan firman Allah Subhanahu wa taala dituliskan dalam Al-Qur'an, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bahasanya itu wahai umatku yang melampaui batas, bukan seseorang misalkan namanya yang insecure terhadap melebihi dosa-dosanya itu, namanya tuh Adam misalkan. Hai Adam, enggak seperti itu. Allah tidak seperti itu. Allah beda dengan kita. Tapi bahasanya walaupun kita banyak dosa, walaupun kita banyak melakukan sesuatu yang haram, tetapi Allah beda dengan kita. Allah memanggil kita dengan kata wahai hambaku yang melampaui batas, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Itu yang terakhir, dan sebelumnya itu wallahi rahmat fi rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu jangan berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah yang mengampuni seluruh dosanya. Allah yang bilang dalam Al-Quran. Maka dari itu jangan insecure. Untuk kesimpulannya, untuk tujuan hidup kita di dunia ini, lakukanlah ketika kita selesai dengan urusan dunia, maka urusan akhirat. Jadi imbangi, jangan meninggikan sesuatu akhirat, dunia misalkan, tapi lupa dengan akhirat, karena sesungguhnya kita hidup sesuai dengan alur yang udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita perbaiki diri, perbanyak ibadah, dan persiapkanlah urusan akhirat, dan jangan lupakan dunia juga, karena di dunia ini tidak kekal abadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan meninggal, pasti akan mati. Mungkin cukup sekian tausiah kultum ini saya akhiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata yang kurang dicermati, kata-kata yang salah. Undur mangkola wala tangdur mangkola. Jangan lihatlah siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.